orang difleksikan kok sakit, fleksi bahu di atas 90 kok sakit, nah kemungkinan itu adalah sendi sternoclavicular. Walaupun sendi acromioclavicular itu sedikit kontribusinya, tetapi kalau itu nggak terjadi, orang kan tidak bisa maksimal. Nah, sedangkan sumbangan kalau dihitung-hitung, sumbangan skapula terhadap elevasi itu 60 derajat. Skapula itu ya. Terus sternoclavicular itu 30 derajat. Acromioclavicular juga 30 derajat. Berarti berapa? 120 toh. Nah, yang 60 itu adalah deltoid glenohumeral. Nah, sebenarnya kalau dihitung-hitung itu pada saat elevasi lengan dan skapula itu kira-kira mencapai 15%, 15 derajat sampai dengan 30 derajat abduksi. Nah, rasionya itu yang itu antara itu sampai 90 sampai 110, rasionya itu gini. Jadi setiap 15 derajat gerakan bahu, itu skapula itu bergerak kurang lebih 10 derajat atau 3:2. Inilah yang disebut sebagai scapular rhythm. Jadi gerakan bahu 10 derajat diikuti dengan skapula. Bahu itu 15 derajat, skapula 10 derajat. Jadi bahu itu 3%, skapula 2%. Jadi 3/2 ya, 3/2. Nah, saat elevasi tuberculum majus humeri itu mendekat ke arah arcus coracoacromial. Ya, sedangkan kapsul akan terus terpilin atau terpuntir ke arah medial. Nah, ketegangan kapsul akan mengakibatkan humerus tertarik ke arah aks lateral, sehingga mengakibatkan tuberculum majus dalam posisi di belakang dan bawah akromion. Akibatnya apa? Bursa subdeltoid terbawa ke proksimal di bawah akromion. Ini tidak masalah. Tidak masalah jika bursanya itu nggak ada radang, nggak ada luka. Nah, kalau ada luka sakit sekali. Jadi ketegangan kapsul yang terjadi itu sebenarnya bisa membuat humerusnya itu kan tidak bisa maksimal elevasi ya. Nah, kemudian menekan bursa. Nah, bursa yang tertekan lama-lama kan radang, bengkak, sakit. Nah, jika bursa itu distended atau membengkak, membesar, dia melebar, atau jika ada tuberculum majusnya itu bergerak terlalu tinggi, maka dia tidak bisa mengalami rotasi eksternal. Maka timbullah yang namanya impingement. Akhirnya terjadilah keterbatasan gerak. Yang ini bisa kronis. Nah, atau terjadilah radang pada bursa di bawah akromial. Atau dua-duanya, jadi gerak terbatas, subakromion juga mengalami gangguan impingement. Nah, itulah terjadilah fase shoulder. Jadi
force shoulder itu bisa kompleks. Ada bursitis subacromialisnya, ada keterbatasan LGS-nya. Nah, terakhir, kalau kita lihat pada gerakan elevasi glenohumeral itu tanda terakhir gerak itu yang berkontribusi itu adalah cervical bawah dan torakal atas. Ya. Nah, maka jika orang tuki poses, maka dia tidak bisa elevasi penuh. Karena torakal atas dan cervical bawah sudah maksimal close back position. Gitu. Udah lagi poses. Nah, jadi walaupun sumbangannya itu acromioclavicular dan sternoclavicular itu sedikit, tetapi dia penting juga ya. Penting juga. Nah, saudara, di dalam kita melakukan traksi translasi, itu ada gradasinya ya. Dan ini harus dirasakan di tingkat individual. Nah, gradasi ini disesuaikan pada tingkat kekendorannya atau slack. Nah, ini ya. Jadi ketika kita mengendorkan sendi, itu kendor itu adalah ligamennya ya. Nah, kalau sangat kendornya itu lemah, maka grade 1. Tapi jika agak tinggi dikit, grade 2. Ada ketegangan, grade 3 itu benar-benar kita meregang benar gitu lah. Nah, grade 2 itu kita menarik sendi, ada sesuatu yang terulur itu loh. Itu grade 2. Tapi kalau ditekan, ditarik lagi sampai bisa nambah lagi, itu grade 3. Nah, oleh karena itu dalam memahami ini saudara, saudara ini ya, frozen shoulder itu kita atasi sendi tadi, joint movement-nya pada glenohumeral dengan traksi kompresi gliding, sternoclavicular, traksi kompresi gliding, acromioclavicular, dan terakhir sendi torako atas cervical bawah. Nah, yang di TM itu tadi. Nah, untuk mengurangi nyeri biasanya dilakukan traksi grade 1 saja atau grade 2. Tapi untuk nambah ROM kita lakukan grade 3. Dari mana? Dari posisi maksimal loose back position. Nah, ini dia. Kalau traksi seperti ini ya. Nah, tegak lurus, tarik. Dari sini, tegak lurus, tarik. Itu. Kalau jadi kompresi. Kalau kita lakukan gliding, harus ada traksinya ya. Jangan langsung di gliding. Harus ada traksinya. Nah, saudara, kalau bau beku itu seperti ini, saudara. Yang jadi masalah itu begini. Ada 90%
itu dikarenakan kapsulitis adhesiva. Jadi kapsulnya itu mau yang pembungkus sendi itu mengalami pemendekan. Ya, apalagi pada orang-orang yang tua atau di umur lebih dari 40 tahun atau pada pasien DM. Kenapa? Pada pasien DM itu diduga viskositas pembuluh darah di otot itu sudah tidak bagus ya, sehingga osmosis dari darah itu sebagai sumber tenaga, sumber oksigen itu tidak bisa masuk. Maka nanti kalau diberi latihan, latihannya harus pasif ya. Kalau pada DM itu latihannya pasif. Supaya apa? Tidak menambah asam laktat. Kalau aktif, nah tambah asam laktat, sedangkan dia ada masalah dengan difusi darah, kekentalan darah, pembuluh darah yang mengecil, lah tambah pegel, tambah sakit nanti. Nah, kapsul itu membungkus itu ya, sendi ya. Nah, jadi orang yang mengalami psikosis, mengalami imobilisasi, kencing manis, trauma, bisa mengalami patologi posisi shoulder. Akibat kerja, apalagi. Nah, jadi kalau kemarin saya kalau mau beri kuliah di K3 terapi itu, ini sebagai pendahuluan. Tapi kalau di muskulo atau di TM, yang tadi itu sebagai pendahuluan, begitu. Kasusnya sama sebenarnya, sama-sama DM, sama-sama frozen shoulder. Nah, ini sudah. Jadi normalnya begini normalnya. Ini loh, kalau orang forward posture, ini nih, ini tertarik ke bawah, ya, tertarik ke bawah. Lah di belakangnya sini, akibatnya apa? Jaringannya ini mengalami tertarik, tapi depannya itu depannya ini terulur, di belakangnya tertulur, tapi depannya tertarik. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Nah, harusnya kan seperti ini. Dia terpilih ke medial dan depan itu loh, ligamennya. Jadi kapsular itu, puntirannya itu ketika itu fleksi itu berkurang puntirannya. Tapi ketika dia abduksi, itu puntirannya itu tambah muntir itu ya. Tambah muntir itu apa ya? Tambah muntir itu apa? Tambah kayak kalau meres baju itu loh. Tambah melintir itu ya. Nah, jika lateral humeri rotasi tidak terjadi, maka join pada terjadilah namanya impeachment. Ini loh, ini natap nih loh, ya kan? Yang ada ini natap. Ya, jadi kalau ini tidak ada rotasi lateral humeris, ini abduksi itu ini natap join ini. Dia harus ada rotasinya. Nah, rotasi itu siapa yang menggerakkan? Oh, apa? Teres infraspinatus apa teres minor ya? Teres minor toh. Nah, maka berarti teres minornya itu bermasalah gitu. Jadi menambah eksternal rotasi, siapa yang nambah? Teres minor yang bekerja. Teres minor bisa bekerja jika subscapularis relax. Jadi misalnya kita berpikir itu teres minor yang memendek atau yang lemah, terus
subskapularis yang tegang itu menghasilkan gerakan bahu tidak bisa ada elevasi, tidak ada ketika elevasi itu tidak ada eksternal rotasi dari humeril. Nah, sehingga mengakibatkan gangguan nyeri bahu. Jadi nyerinya itu dikarenakan apa? Karena tuberculus majus humeri ini kena daripada akromion. Gitu, ini kena akromion. Lah kenapa? Karena teres minornya nggak bekerja. Dia lemah. Loh, kenapa kok lemah? Karena subskapularis memendek atau spasme. Jadi kalau begitu sendinya di TM, subskapularisnya dirilis, teres minornya dikuatin. Nah, itu loh maksud saya, kuliah pada pagi hari ini, cara menganalisis kenapa ke orang itu bisa first shoulder, apakah karena lateral rotasinya itu bermasalah, apa karena supraseminatus yang bermasalah, itu kita bisa menganalisis. Nah, jika orang itu melakukan elevasi daripada bahu, mendetet berasi sendirian. Nah, itu akibatnya apa? Tanpa rotasi. Nah, itu natap. Nah, natap. Jadi kalau kita itu hanya menggunakan bahu aja, tidak ada eksternal rotasi, itu hanya deltoid yang bekerja ya. Maka akhirnya itu apa? Jamming. Ini terangkat ini. Tapi kalau ada eksternal rotasi, lah enggak. Nah, siapa yang eksternal rotasi? Ya, sekali tadi, teres minor dan subskapularis. Subskapularis yaitu tegang, perlu dirilis. Nah, inilah mengapa bahu itu gampang cedera karena dia memiliki fleksibilitas yang tinggi. Nah, ini bahu yang sakit. Nah, kabar menggembirakannya sebenarnya penyakit shoulder itu termasuk self-limiting disease. Self-limiting disease. Kira-kira 90% itu bahu sembuh. Tetapi ada yang nggak sembuh loh ya. Dan itu membutuhkan waktu 1 sampai 3 tahun. Siapa yang bertahan 3 tahun, dia mau mengalami nyeri bahu. Hampir nggak ada toh. Nah, gejalanya itu begini. Awalnya itu fase 1, 3-4 bulan nyeri. Nyeri disuntik-suntik, diobat-obati. Terus akhirnya dia atau diamin aja, bertahan nggak sembuh-sembuh. Akhirnya jadi fase beku. Kemudian setelah itu baru fase throwing. Nah, fase throwing ini sudah diramalkan. Nah, pada malam hari itu orang terbangun tidurnya karena baunya celang-celang sakit gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi apa ya? Dari sisi patofisiologi itu nggak terlalu jelas mana yang sebagai sumber utamanya itu loh. Apa bursitis, apakah spasme subakromialis, itu nggak jelas. Atau supraspinatusnya terlalu tegang juga tidak jelas. Atau imobilisasi, gitu. Nah, orang stroke juga bisa. Atau orang yang
habis operasi, atau yang imobilisasi berlama-lama. Ada penyakit-penyakit diabetes, Parkinson, hipertiroid, TBC, itu juga DM itu juga berpengaruh. Jadi kira-kira seperti ini ya, gambarnya itu nyerinya itu 6 bulan. Kemudian setelah itu diterapi tetap mengeluh. Nah gitu. Nah, jadi kalau kita terapi, maka kita terapi engsel pintu dan pintu. Jadi yang diterapi tidak hanya engselnya, tapi juga daun pintunya. Ya, terutama misalnya adalah misalnya ini ada rumus gini. Jika H berlaku, maka I terjadi. Padahal H nggak berlaku, maka I terjadi. Apabila dikasih ES berlaku, maka nyeri berkurang. Padahal nyeri tidak berkurang, berarti ES nggak berlaku. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita gini, terapi manipulasi berlaku, maka L-gas nambah. Terapi manipulasi berlaku, nyeri berkurang. Nah, kalau dari terapi manipulasi, tapi nyeri nggak berkurang, berarti salah. Berarti TM-nya itu nggak berlaku. Nah, kadang-kadang tidak berlakunya suatu modalitas itu bukan karena salah tennya, mungkin salah penempatan elektrodenya, mungkin salah dosisnya, mungkin salah besarnya arus, itu bisa terjadi ya. Nah, kalau kita melakukan TM pada bahu, ingatlah ini ya, ada lateroventrokranial untuk bahu, lateroventrokranial. Kalau sendi translasinya kaudal, ventromedial, dan posterolateral. Ada ke arah kaudal, ada ke arah ventromedial, dan ke arah posterolateral. Jadi ada 3 ya, kalau translasi itu. Ventromedial itu apa? Untuk meningkatkan LGS rotasi keluar, ventromedial. Berarti ventromedial, berarti ke arah perut, tapi agak tengah, itu menambah rotasi keluar. Kalau posterolateral, untuk meningkatkan rotasi ke dalam. Kalau kaudal, untuk meningkatkan abducteksi. Terus TM pada sternoclavicularis dan acromiocularis sudah bisa ya, disingkat-jungkit itu. Nah, ini contohnya. Jadi gerakan dia duduk,
pasien, tapi di belakang pasien, fiksasi klavikula, terus pemegang akromion menggunakan ibu jari. Tapi ini kan susah. Yang dulu saya peragakan itu tidur terlentang, jungkit-jungkit itu ya. Ini susah, tapi jungkit-jungkit aja. Stenoklavikular. Ya, sampai sini ada pertanyaan enggak? Silakan. Ini baunya. Ini glidingnya. Coba ada komentar silakan. Nah, kalau nggak ada komentar, saudara, tugasnya nanti ya. Saya kasih ini ya, sebentar. Sudah saya bagikan. Coba. Apakah nampak kan tugasnya? Nampak kan nih sekarang? Yang ini nampak enggak? Yang baru? Kelihatan, Pak. Enggak baru ya? Ini ya. Nanti dikerjakan ada tiga soal. Nah, ini ya. Nanti TM-nya ini ya, manipulasi ini nanti. Nanti dijawab, terus nanti dikumpulkan ke anu ya. Dikumpulkan di subsipen, terus nanti dikumpulkan ke Google Drive ya. Jadi sudah saya periksa. Nanti ini sekaligus latihan ujian. Ya, latihan ujian. Apakah ada komentar? Silakan. Pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Untuk tugasnya itu deadline kapan ya, Pak? Ya, detailnya sebenarnya pada waktu praktek itu sebenarnya 2 jam cukup toh. Ya, Pak. Ini di kampus apa di rumah ngerjainnya maunya? Bisa open book loh. Ya, Pak. Ada lagi yang bertanya tentang materi tadi? Jadi intinya kalau kita itu bisa membentuk tadi ya, membentuk apa, mana sendi yang bermasalah,
mana otot yang bermasalah, sendi dengan gerakan tadi ya, pola kapsuler apa tidak, otot kemarin dengan jembatan keladi itu loh, digerakkan itu sakit secara pasif, di akhir gerak suruh bergerak tambah sakit. Nah itu berarti ototnya. Nah biasanya sendi yang bermasalah berakibat kepada otot bermasalah berakibat pada sendi. Jadi dua-duanya sebenarnya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Selamat